warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orinda Ayu Oriska, mahasiswi dari Universitas Terbuka dengan NIM 856101163, jurusan Prodi S1 PG PAUD semester 7. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait mata kuliah saya, yaitu filsafat ilmu. Nah, di mana di filsafat ilmu ini kita akan mempelajari tentang 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, dan yang keempat keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi itu berasal dari kata Yunani ontos, artinya yang ada, dan logos, artinya ilmu. Jadi dalam filsafat ilmu, ontologi membahas tentang hakikat, realitas, dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Nah, untuk objek kajian ontologi itu adalah seperti contoh pertanyaan: 1. Apa yang sebenarnya ada? 2. Apa yang dipelajari oleh suatu ilmu? Atau apakah objek tersebut bersifat nyata, material, atau abstrak? Selanjutnya, contohnya dari ontologi tersebut adalah ilmu fisika, mengkaji benda-benda fisik, materi, atau energi. Kemudian ilmu psikologi mengkaji perilaku dan proses mental manusia. Dan contoh lainnya, ilmu matematika mengkaji objek abstrak seperti angka dan struktur. Nah, untuk hakikat realitas dari ontologi itu juga membahas sifat realitas. Contohnya adalah seperti realisme, yang mana realitas ada secara objektif, terlepas dari pengamat. Dan idealisme, yang mana realitas bergantung pada pikiran atau kesadaran. Atau materialisme, yaitu segala sesuatu pada dasarnya adalah materi. Nah, untuk peran ontologi dalam ilmu itu adalah menentukan, yang ke-1 adalah batasan objek yang dikaji, kemudian ruang lingkup suatu disiplin ilmu, dan cara memandang realitas dari landasan dasar penelitian. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang epistemologi, yang mana epistemologi itu berasal dari kata epitisme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Jadi bisa kita artikan epistemologi itu adalah membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, sumber pengetahuan, metode, serta kriteria kebenaran. Untuk cara memperoleh ilmu epistemologi yaitu beberapa dari sumber pengetahuan. Contohnya adalah empirisme, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman inderawi. Nah, selanjutnya rasionalisme itu adalah pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika. Kemudian intuisi, pengetahuan muncul secara langsung tanpa proses rasional panjang. Kemudian otoritas, yaitu pengetahuan berasal dari sumber terpercaya seperti ahli, kitab, dan lainnya. Selanjutnya, untuk metode ilmiah epistemologi menjelaskan langkah-langkah ilmiahnya. Contohnya seperti 1. Observasi, 2. Perumusan masalah, 3. Hipotesis, 4. Eksperimen atau pengumpulan data, 5. Analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi metode ini memastikan bahwa ilmu diperoleh secara sistematis dan dapat diuji. Selanjutnya, untuk uji kebenaran dari epistemologi itu dapat diuji dari beberapa teori. Yang pertama, koherensi, yaitu konsistensi logis antar pernyataan. Yang kedua, korespondensi, yaitu kesesuaian dengan fakta dan realitas. Dan yang selanjutnya, pragmatisme, yaitu kebenaran dilihat dari manfaat praktisnya. Nah, untuk peran epistemologi itu dapat menentukan validitas ilmu, cara memperoleh pengetahuan yang sah, dan standar ilmiah dalam penelitian. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang aksiologi, yang mana aksiologi itu berasal dari kata aksios, yang artinya nilai, dan logos artinya ilmu. Jadi pengertian dari aksiologi itu adalah membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Nah, untuk nilai dalam ilmu aksiologi itu dapat mempertanyakan untuk apa ilmu digunakan. Yang kedua, apakah ilmu selalu netral, dan apa dampak bagi manusia. Ilmu tidak hanya soal benar atau salah, tetapi juga baik atau buruk. Nah, untuk etika ilmu, aksiologi menekankan bahwa penggunaan ilmu harus memperhatikan tanggung jawab moral, dampak sosial, dan kemanusiaan. Contohnya, teknologi nuklir bisa bermanfaat untuk energi, tetapi berbahaya jika digunakan sebagai senjata. Nah, kecerdasan buatan harus digunakan secara etis dan tidak merugikan manusia. Nah, untuk tujuan ilmu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua,
memecahkan masalah kehidupan, dan yang ketiga mengembangkan peradaban. Jadi peran aksiologi itu dapat memastikan bahwa ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, ada pertimbangan etis dalam penelitian dan penerapannya. Dan yang ketiga, ilmu memberi manfaat, bukan kerugian. Dan jadi, yang keempat, kita akan membahas keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk keterkaitannya, ketiga aspek ini saling berhubungan dan menjadi fondasi utama filsafat ilmu. Dari segi hubungan dasar, dari ontologi adalah menentukan apa yang dikaji. Dari epistemologi menentukan bagaimana cara mengkaji. Dan untuk aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Nah, selanjutnya, untuk keterpaduannya, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang sah. Dan tanpa aksiologi, ilmu dapat disalahgunakan. Nah, contoh keterkaitannya adalah dalam ilmu kedokteran. Ontologi, tubuh manusia dan penyakit sebagai objek kajian. Epistemologinya, metode penelitian klinis dan eksperimen. Untuk aksiologinya, tujuan menyembuhkan pasien dan menjaga etika medis. Nah, selanjutnya, sebagai fondasi filsafat ilmu, ketiganya membentuk kerangka berpikir ilmiah yang utuh, yang mana dapat memberi arah penelitian, yang kedua menjamin kebenaran ilmiah, dan yang terakhir mengarahkan penggunaan ilmu secara etis. Nah, jadi kesimpulannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga pilar utama dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas hakikat, realitas, dan objek ilmu. Epistemologi membahas cara memperoleh dan menguji atau kebenaran ilmu, dan yang terakhir aksiologi membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Jadi ketiganya saling melengkapi dan membentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang benar, sistematis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu sekian pemaparan dari saya tentang filsafat ilmu terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta keterkaitan ketiganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.